Kita ke kasus kematian seorang pria bernama Sutrimo di sebuah bekas klinik kecantikan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Keluarga Sutrimo di Banyumas, Jawa Tengah membenarkan jika Sutrimo bekerja di rumah eks Jampitsus Febri Adriansyah di Jakarta. Pihak keluarga membenarkan almarhum memang sudah puluhan tahun bekerja di rumah mantan Jampitsus Febri Adriansyah di Jakarta. Namun pihak keluarga tidak mengetahui secara detail di bagian apa Sutrimo dipekerjakan oleh eks Jampitsus Febri. Saudara Sutrimo yang menjadi korban di Jakarta itu benar bekerja di rumahnya Bapak Febri Ardiansyah Jampitsus. Nah, bekerja sebagai apa juga saya kurang tahu. Dia tapi sudah cukup lama, puluhan tahun di rumahnya Pak Febri Ardiansyah. Dari pihak keluarga itu tidak akan menuntut apapun dan sudah ikhlas. Mohon didoakan saja. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara lanjutan atas kematian seorang pria bernama Sutrimo di sebuah bekas klinik kecantikan Kramat Pelak, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin siang. Gedung tempat jasad Sutrimo ditemukan sudah tidak beroperasi sejak masa pandemi COVID-19. Tim Inafis Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan bersama Puslap 4 Polri mendatangi lokasi penemuan jasad Sutrimo. Namun petugas enggan menjelaskan apa saja temuan dalam olah TKP lanjutan ini. Pada olah TKP sebelumnya, polisi menyita sejumlah barang bukti, di antaranya sebuah bantal berwarna biru, botol plastik, sampel sisa makanan dan minuman, serta satu unit sepeda motor matic yang berada di lokasi. Maaf, sama humas ya nanti Pak. Sementara itu, pengacara Febri Diansyah, sempat merespons soal meninggalnya pria bernama Sutrimo yang ditemukan tewas pada Kamis 23 Juli 2026. Menurut Febri, pihaknya masih menunggu keterangan resmi dari Polda Metro Jaya. Pengacara menunggu pernyataan resmi dari kepolisian ihwal Sutrimo yang diduga bekerja di kediaman Febri Adriansyah ditemukan tewas. Febri bilang tim kuasa hukum saat ini bekerja untuk perkara yang ditangani kejaksaan. Pak Eva itu bisa itu meninggal dunia. Kami fokus di substansi perkara tadi. Saya juga tidak dapat informasi ya terkait dengan hal itu. Yang saya baca di media-media kan sudah ditulis dan Polda juga sudah mulai lakukan. Saya nggak tahu itu penyelidikan atau seperti apa. Jadi mungkin memang lebih baik agar isunya nggak campur aduk ya. Lebih baik kita tunggu saja bersama-sama informasi resmi dari Polda, karena kami ini kan advokat untuk perkara di Kejaksaan Agung. Lalu bagaimana polisi mengusut kasus kematian pegawai eks Jampitsus Febri Adriansyah yang bernama Sutrimo ini? Kita akan ulas bersama penasihat ahli Kapolri, Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi. Selamat malam Pak Arianto. Selamat malam Pak Radi. Baik. Pak Arianto, polisi kan sudah melakukan olah tempat kejadian perkara ini sampai 2 kali. Nah, kalau Anda dari penasihat ahli Kapolri lah ya, ini Anda membacanya bagaimana? Apa artinya ini? Iya, kalau secara naluriah ya itu, ini kan judulnya kan temuan orang meninggal gitu. Betul. Nah, kalau temuan orang meninggal itu, kalau orang itu meninggal secara wajar, biasanya kan misalkan sakit, dilaporkan oleh keluarganya, dibawa ke rumah sakit, meninggal di rumah sakit. Ya, itu meninggal wajar ya. Polisi nggak perlu melakukan penyelidikan itu Pak, walaupun nggak punya laporan. Tetapi masalahnya yang saya dengar ini, yang saya dengar sampai sekarang, tadi saya tanya sama penyidik juga, keluarga nggak mau bikin laporan yang kehilangan. Tapi kan ini temuan. Nah, jadi mungkin polisi sekarang ini melakukan penyelidikan dengan modal LP yang dibikin oleh polisi sendiri. Jadi LP temuan polisi. Gitu. Makanya sejauh ini masih dalam penyelidikan terus untuk mencari bukti awal bahwa apakah ada tindak pidana, apakah ada tindak pidana apa tidak. Oke. Karena kalau cuma diketemukan mayat itu kemudian meninggal secara mencurigakan, kita mesti cek dulu meninggalnya karena apa. Sampai sekarang kelihatannya juga belum
ada hasil otopsi sehingga kita nggak bisa menentukan apakah matinya itu wajar apa tidak gitu, atau mati sakit atau mati apa. Itu kira-kira yang dilakukan polisi sekarang ini Pak. Jadi ya mudah-mudahan ini hasil daripada otopsi itu bisa tahu, mungkin polisi akan bisa segera menentukan oh ini meninggalnya karena sakit atau meninggalnya karena racun atau apa gitu. Disitulah kalau meninggalnya karena racun mungkin nanti masih dicek lagi apakah dia bunuh diri atau dia dibunuh orang lain, tapi tetap itu menjadi suatu perkara pidana menurut saya. Oke. Sementara gitu. Biasanya kalau hasil otopsi dan melihat kondisi ada seseorang yang meninggal dalam kondisi tidak wajar, itu biasanya berapa lama untuk menentukan bahwa ini benar ada peristiwa pidana atau tidak begitu, Pak Arianto? Tergantung dari itunya, Pak. Tergantung daripada jenis yang ada di dalam tubuh orang itu. Apakah kalau meninggalnya itu gampang diterka, misalkan dia kehabisan darah atau apa itu bisa segera disebutkan bahwa matinya kehabisan darah. Tapi kalau di dalam tubuh itu, Pak, jadi pakai forensik ya, gitu. Itu biasanya ada yang membutuhkan waktu lebih daripada 1 hari itu. Saya tidak tahu itu ahli forensik yang menentukan itu. Apalagi kalau harus menunggu itu akibat daripada reaksi obat ataupun penyakit gitu. Itu bisa makan waktu lebih 1 minggu gitu. Oke. Apa artinya kalau memang keluarga kan saat ini menerima ya meninggalnya Soetrimo ini dan tidak ada tuntutan apapun begitu. Tadi juga sudah diungkapkan oleh salah satu keluarga dalam pernyataan di berita pengantar tadi. Nah, apakah dengan artinya dengan tidak adanya laporan dari pihak luar dan ini LP dibuat oleh polisi sendiri, ini polisi sangat berhati-hati untuk menelisik atau menyelidik kasus ini begitu? Artinya Pak Arianto? Saya kira polisi melakukan penyelidikan standar ya Pak ya. Terus korban yang tidak menuntut dan sebagainya itu tidak mempengaruhi polisi untuk menghentikan penyidikan sampai dia tahu bahwa itu memang betul-betul bukan tidak pidana apa tidak gitu. Jadi sekarang ini polisi mudah pasti nyari alat bukti yang ada dan kemudian akan dikumpulkan, termasuk juga itu pengakuan daripada si ini kok tidak mau lapor, itu termasuk dalam melakukan penyidikan juga. Kalau saya mantan penyidik akan larinya ke situ. Kan janggal ya gitu, kan janggal kalau meninggal mendadak kemudian ya merelakan gitu aja gitu. Apalagi di sini terkait dengan kaitan yang menyangkut Pak Febri sendiri kan, itu kan kan banyak sekali sorotan gitu ya. Ini menjadi tantangan ini. Saya kira polisi harus bisa cepat-cepat mengungkap ya, supaya ini yang sekarang repot kan medsos Pak, simpang siur kesana kesini. Betul. Kita jadi bingung gitu. Ya Pak Arianto, tapi begini, selain tadi ada ya penilaian kejanggalan begitu ya, kalau Pak Arianto menyebut tadi karena ada kematian yang mendadak begitu tiba-tiba, namun keluarga juga tidak ada protes, tidak ada sanggahan dan menerima. Tapi di sisi lain fakta di lapangan kan menunjukkan bahwa polisi menemukan fakta bahwa Soetrimo sempat mengeluh sakit, ditemukan tidak sadarkan diri dengan mulut berbusa pada saat olah tempat kejadian perkara. Dan ini di klinik yang sudah tidak beroperasi lagi. Nah, dari sudut pandang investigasi, tanda-tanda yang biasanya membuat polisi menduga kemungkinan kematian tidak alami itu, apakah itu sudah cukup menjadi petunjuk kira-kira? Itu kejanggalan dalam arti fisik ya, kok ada di itu tempat yang sudah nggak dipakai dan sebagainya. Tetapi yang forensik Pak ya, kita membuktikannya itu nggak cukup dengan bukti fisik Pak sekarang ini. Harus pakai scientific crime investigation, jadi harus pakai forensik. Karena kalau itu kita hanya pakai, wah ini klinik nggak beroperasi, berarti kita patut menduga lah pasti begini-gini. Tapi kalau pakai hasil forensik Pak, itu bisa dipertanggungjawabkan Pak, ini matinya pasti karena ini gitu. Dan kalau matinya udah pasti karena ini, kita kan bisa menduga Pak. Kira-kira dia itu mati bunuh diri atau dibunuh atau mati kecelakaan atau mati sakit. Itu di situ nanti bisa disimpulkan berdasarkan hasil daripada evidence yang saintifik gitu. Itu nggak bisa dibantahkan nanti. Ya, tadi juga ada pengakuan dari keluarga bahwa benar Soetrimo ini pernah bekerja atau bekerja bersama mantan Jampitsus Febri Adriansyah begitu Pak Arianto. Nah, kalau ditanya kepada polisi menyatakan masih mendalami status Soetrimo sebagai kepala rumah tangga katanya yang ada di kediaman Febri Adriansyah. Tapi pertanyaan saya, seberapa penting pembuktian hubungan ini dalam menentukan arah penyidikan, Pak Arianto? Sangat penting ya Pak. Karena ini kebetulan kan beliau ini katanya dulu kepala rumah tangga apa tidak.
kan Ya. gitu kan. Apalagi sekarang bosnya lagi punya kasus kayak gitu, Betul. gitu kan. Orang bodoh pun berlogika kan Pak gitu Pak. Kalau saya melakukan gini pasti akan menutupi bukti-bukti saya kan. Jadi patut diduga lah itu bahwa itu gitu. Itu dugaan umum seperti itu ya gitu ya. Dugaan umum seperti itu. Ya maksud saya kalau Oke. saya ngomong begini ini menjadikan tantangan daripada yang bersangkutan gitu. Hmm. Gitu. Oke. Jadi apakah mau bertahan dengan cara menutupi dalam tanda petik kalau memang dugaan itu betul, apa ya sudah kita Oke. terbuka gitu sehingga tidak menjadikan publik Baik. makin marah, kira-kira gitu. Baik Pak Arianto, mohon maaf saya potong karena kita harus menyimak kumandang azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Berikut ini kita akan lanjutkan perbincangan kita sesaat lagi. Kita lanjutkan perbincangan bersama staf ahli Kapolri, Pak Irjen Purnawirawan Arianto tadi. Pak Arianto, tadi kita terpotong dan saya ingin bertanya juga, nanti jika pun polisi melakukan olah tempat kejadian perkara kembali untuk mendalami kasus ini, untuk menyelidiki lebih lanjut kasus ini. Ini artinya polisi juga benar-benar ada dugaan ke arah tindak pidana atau bagaimana Pak? Karena sejumlah saksi juga kan sudah diperiksa dan sebenarnya ada arah ke sana begitu. Kalau saya, pengalaman saya sebagai penyidik ya, karena dulu saya hidupnya di polisi itu banyak di penyidikan itu. Sebagai seorang penyidik itu harus optimis Pak, harus punya praduga yang bukan praduga tak bersalah ya, tapi harus praduga bersalah atau harus praduga kuat ada tindak pidana. Itu cuman caranya itu mengumpulkannya tidak boleh sewenang-wenang. Ya. Itu. Jadi sekarang asumsi kita harus sangat positif, ini pasti ada pidana. Gitu. Cuman kita harus kuat juga membuktikannya secara scientific crime investigation sehingga tidak melanggar praduga tak bersalah. Itu aja kuncinya Pak. Jadi ini pasti banyak sekali hipotesa Pak. Ini orang ini meninggal mungkin yang paling lunak adalah mungkin karena keracunan atau memang karena dia dibunuh gitu. Atau dia itu dibunuh direncanakan atau dibunuh dan sebagainya. Jadi banyak sekali hipotesa Pak nanti untuk mengumpulkan itu untuk mendukung ke itu. Jadi intinya polisi harus hati-hati dan tidak boleh sewenang-wenang untuk menentukan hanya berdasarkan medsos atau apa. Pak Arianto, singkat saja terakhir. Kalau dalam konteks ini perlukah polisi juga memeriksa ex Jampitsus Febri Adriansyah? Ya nanti tergantung dari saksi Pak. Oke, pengembangannya bagaimana Pengembangannya untuk membetulkan kesaksian ini. Kan itu kesaksian banyak nanti Pak. Pasti akan cross check antara saksi-saksi. Ya. Oke, kita tunggu nanti bagaimana hasil pemeriksaan para saksi dan apakah memang nanti ada lanjutan olah tempat kejadian perkara. Kalau memang ada tindak pidana pasti juga polisi akan mengungkap begitu ya kira-kira Pak. Ya, siapapun. Siapapun. Baik. Terima kasih penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi telah berbagi informasinya di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam Pak Arianto.